Selamat siang atau selamat sore, sobat-sobat IPLBI yang terkasih. Senang sekali diberikan waktu pada sore ini untuk share atau membagi beberapa riset saya yang mengenai ruang sosial. Jadi ini sebenarnya Pak di IPLBI, Pak Priyo yang menemukan saya untuk bisa bukan diangkat tapi dikasih waktu, sebab saya dari awal tuh memang cari-cari teman siapa nih untuk bisa diskusi bareng-bareng tentang ruang sosial, tapi suatu saat saya ketemu dengan Pak Priyo dan Pak Priyo itu malah lebih getol semangatnya daripada saya. Terima kasih Pak Priyo. Ya, Bu. Ya. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan atau ya diberikan tentang sosiospasial, maka saya dan Ibu Salmina itu mencoba untuk memberikan judul seperti yang dibaca, sosiospasial relation dalam wacana locality dan globality. Jadi dalam hal ini maka sosiospasial menjadi fokus, maka dan kedua locality dan globality juga menjadi fokus. Ya, jadi sebagai pengantar, saya mencoba untuk langsung menjelaskan, karena kita semua pada arsitek, jadi saya mencoba untuk tidak berlama-lama di ranah arsitektur yang memang beda banget dengan apa yang dipikirkan oleh para sosiolog. Maka dalam hal ini ruang kota itu selalu oleh para sosiolog itu dianalisa dengan mengerti dengan ruang kota dengan adanya hubungan sosial. Jadi hubungan sosial ini menjadi sebuah kunci ketika para sosiolog itu mulai membicarakan ruang kota. Nah, kemudian keduanya adalah produksi ruang tidak terlepas dari kehidupan sosial. Jadi apa yang dimaksud adalah bahwa sebagaimana kita tahu bahwa ruang ini selalu menjadi alat pikir atau menjadi alat mengarahkan tindakan-tindakan para atau manusia atau masyarakat, maka dia tidak mungkin terlepas dari kehidupan sosial. Jadi demikian bagaimana ruang itu mempunyai peran yang cukup penting di dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, bahwa hubungan sosial itu merupakan kekuatan pada penciptaan ruang. Nah, ini dalam beberapa banyak tulisan-tulisan dan apa yang juga saya lakukan di dalam riset saya menjadi sangat percaya bahwa hubungan sosial itu bukan sekedar hubungan yang kita lihat adalah sebuah dampak atau sebuah hasil, tetapi juga dia adalah sebuah alat, dia mempunyai kekuatan dan dia mempunyai peran di dalam penciptaan ruang. Nah, sebaliknya apa yang selalu kita pikirkan bahwa selalu ruang itu adalah sebuah wadah di mana semua tindakan itu dimasukkan dalam satu wadah, tetapi di dalam hal ini kebalikannya justru hubungan sosial, interaksi sosial, apa yang terjadi di antara sosial kelompok masyarakat itu justru merupakan kekuatan di dalam penciptaan ruang. Demikian ketiga hal ini mungkin yang saya cut dari beberapa tulisan-tulisan atau yang saya selalu sampaikan menjadi pengantar daripada presentasi sore ini. Nah, sehubungan dengan tema juga bahwa ada kata globalisasi dan modernitas. Nah, kedua hal ini tentu seringkali kita dan sudah sangat sering kita dengar. Jadi tetapi dalam hal ini kita mungkin lebih fokus kepada bagaimana globalisasi itu berdampak di dalam masyarakat, dan sering sekali itu dan bahkan kerap banget itu menghilangkan keragaman budaya dan hubungan sosial. Demikian Wirth menyatakannya. Nah, kemudian juga bahwa globalisasi ini juga itu seperti kita tahu berdampaknya sangat luar biasa. Maka antara tempat dan waktu itu menjadi sangat terpisah. Nah, karena apa? Karena globalisasi ini atau teknologi tinggi pada saat ini memungkinkan tempat-tempat yang jauh itu menjadi sangat terhubung, dan itu
tidak ada lagi perbedaan waktu di sana dan di sini. Sehingga dengan demikian antara ruang dan waktu itu sangat terpisah. Karena kemampuan accessibility dari teknologi yang pada saat ini, pada masa globalisasi ini terjadi. Nah, ini juga kalau ada globalisasi maka tidak terpisah dengan modernitas. Modernitas ini adalah sebuah keadaan atau sebuah pola pikir yang tidak mau melihat ke belakang. Nah, ini juga saya langsung mengatakan tidak mau lihat belakang, itu means dia tidak memperdulikan atau tidak penting baginya apa yang terjadi sebelumnya karena dia selalu berorientasi kepada pemecahan-pemecahan yang terjadi pada saat ini untuk sesuatu perbaikan ke depan. Dan itu juga terus-menerus dia melakukan perubahan sehingga dengan demikian maka apa yang terjadi dalam budaya atau kebudayaan itu terus berubah sesuai dengan perubahan teknologi yang berdampak kepada juga sering-sering kepada perubahan tingkat ekonomi dunia. Dan ini sangat dinamis. Yang seterusnya modernitas juga tidak lagi hanya dilihat dalam konteks sosial. Justru modernitas ini sekarang ini dihubungkan dengan konteks ruang. Jadi sebagaimana kita ketahui modernitas ini selalu dibicarakan dalam ranah sosial, tetapi para sosiolog juga mengatakan pada saat ini bahwa itu bukan saja mengalami menghasilkan transformasi dalam kehidupan sosial atau sosial, tetapi juga ruang juga mengalami transformasi. Nah, ini sangat-sangat terasa di mana kota-kota modern terus berkembang sehingga modernitas ini sangat merubah ruang-ruang kota. Nah, ini yang sekarang memang akan kita bicarakan. Nah, kemudian kota yang dikenal dengan sangat pekat dengan nilai lokal itu telah mengalami transformasi. Ini hubungannya dengan tadi. Maka masyarakat lokal ini juga terkena dampak oleh bagaimana kota itu selalu mencoba atau berjuang untuk mencapai satu kemajuan di mana semua pihak, terutama government ataupun para pemilik uang atau kapitalis itu selalu mencoba untuk maju sebagai bukti dari kesuksesan. Sehingga yang terjadi adalah nilai-nilai lokal ini juga mau tidak mau mengalami dampak dari pemikiran mereka. Selanjutnya, kota bukan lagi dibangun dengan kekuatan alami. Ini juga sehubungan dengan itu, tetapi kekuatan kapitalis itu sangat-sangat dominan terhadap perubahan di dalam kota. Selanjutnya, masyarakat kota kehilangan sense of belonging akan tempat. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan teknologi juga. Jadi, apa yang terjadi kehubungan yang dekat antara satu dengan satu di dalam masyarakat itu menjadi berubah di mana dia bisa menjadi lebih dekat kepada yang jauh, tetapi hubungan sosial di antara mereka menjadi sangat terpisah. Nah, sehingga di dalam pembicaraan para sosiolog dikatakan bahwa masyarakat kota itu mengalami sesuatu kebingungan atau keterasingan. Nah, ini sangat terlihat di dalam di dalam apa yang disebut dengan komoditi ruang ya. Jadi ruang itu juga menjadi sebuah produk yang kemudian atau kita sebut misalkan di mall atau di ruang-ruang katakan terutama di mall di mana ruang-ruang publik itu ada di ruang-ruang private sehingga sebenarnya konsep ruang itu menjadi sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan ruang publik pada masa sebelumnya. Nah, sehubungan dengan bagaimana kapitalis atau pemilik uang itu melakukan perubahan besar-besaran dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka mau tidak mau bahwa di dalam masyarakatnya juga terjadi konflik yang kemudian ini menyebabkan persoalan-persoalan ruang. Bahwa ada ruang-ruang yang tadinya mempunyai nilai namanya use value of living, itu menurut Lefebvre ya. Jadi ini adalah sebuah frase yang disampaikan oleh sosiolog terkenal ini. Ada nilai-nilai
guna yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam kehidupannya sehari-hari itu kemudian bertabrakan dengan nilai-nilai nilai tukar yang dimiliki oleh para kapitalis. Jadi ini selalu ada dua gerakan atau dua kekuatan, katakan bukan kekuatan, justru ada yang satu yang kalah dan satu yang menang antara masyarakat yang mempunyai tingkat atau energi yang kecil dengan para kapitalis yang mempunyai kekuatan besar. Kemudian di sini kita juga sampaikan bahwa semua apa yang terjadi di atas adalah peran dari pemerintah dan kapitalis yang selalu mencoba mengintervensi atau lebih parah lagi mengeksploitasi ruang-ruang di dalam kota yang semuanya itu tergambar di dalam dua dimensi. Jadi blueprint dua dimensi tanpa melihat dimensi-dimensi yang lain. Sehingga apa yang dimaksud dengan ruang-ruang modern yang dipikirkan sebagai jalan keluar itu menjadikan dimensi-dimensi lain itu menjadi kalah. Dan selanjutnya adalah bahwa Soja di sini saya tambahkan bahwa ruang yang dipikirkan oleh arsitek. Nah, saya masukkan di sini adalah kita sebagai para arsitek atau para pemikir, planner, itu senantiasa menghasilkan ruang-ruang yang kita berdasarkan ukuran, dimensi, perhitungan-perhitungan, kemudian bahkan malah menawarkan keuntungan-keuntungan yang mungkin, yang potensial, yang disebut dengan abstract space. Ini justru disebutkan oleh para sosiolog. Ini adalah sebuah cara di dalam penghancuran masyarakat. Jadi padahal ruang itu bagi masyarakat adalah sesuatu yang vital. Jadi konflik ruang sedemikian antara quantity dan quality, antara production and consumption, demikian juga antara use value, exchange value, demikian terjadi di dalam kota, konflik satu sama lain dan kontradiksi satu sama lain, jadi tidak pernah sejalan, tarik menarik, yang selalu mengalahkan community dalam hal ini. Nah, yang terakhir adalah saya mau menyampaikan clue dari ruang sosial. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Priyo sebelumnya bahwa di ruang ketiga atau di social space itu disebutkan menjadi ruang yang menjadi alat perjuangan. Justru ruang ini menjadi alat, bukan ruang itu menjadi wadah yang diam, tetapi menjadi alat. Jadi kontradiksi yang tadi disebutkan itu malah menghasilkan ruang-ruang baru sebagai pertemuan dari berbagai nilai-nilai yang terjadi antara use value and exchange value, dan itu mereka menjadi ada kesempatan oleh masyarakat di mana ruang itu dipakai menjadi alat, dan ini disebutkan dengan melting place. Tapi juga oleh si Lever dia mengatakan bahwa alat perjuangan itu adalah ruang sosial. Nah, jadi kalau ruang sosial dalam hal ini juga menjadi sebuah frase yang sangat nempel gitu ya di dalam bagaimana para sosiolog itu membicarakan ruang pada saat ini. Ruang sosial itu oleh si Lefebvre di dalam bukunya disebutkan adalah ruang yang dihasilkan oleh masyarakat, bukan yang dihasilkan oleh para arsitek. Justru masyarakat itu dengan maksud mempertahankan dirinya, menjaga eksistensinya, menjaga image-nya, kemudian menghasilkan ruang-ruang baru yang kemudian ini bukan sekedar fisik, tetapi menjadi cara berpikir untuk masyarakat di dalam hal menjaga keberadaan mereka. Kemudian hubungan dan interaksi sosial sebaliknya, kemudian hubungan ini ya kalau ruang sosial tadi dimaksudkan untuk menciptakan hubungan di antara mereka sehingga menjadi satu kekuatan, tetapi sebaliknya
hubungan tadi malah kembali menjadi menghasilkan ruang sosial baru. Jadi ini merupakan sebuah siklus yang timbal balik, tidak berhenti antara hubungan sosial dengan ruang sosial. Jadi saya di dalam keempat bagian tadi, saya mencoba menjelaskan pembicaraan ruang sosial yang cukup panjang dari berbagai banyak tulisan-tulisan seperti secara singkat. Saya masuk kepada kasus yang mau saya sampaikan untuk menjelaskan bagaimana ruang sosial itu tercipta. Nah, kasus pertama itu terjadi di Kampung Keling. Ini adalah bagian dari tesis saya. Ini sangat menarik dan pada awalnya saya tidak menemukan, saya hanya menemukan ruang-ruang yang dihasilkan oleh para arsitek. Jadi tapi saya sangat frustasi karena saya bukan ini yang saya maksud. Kenapa? Karena saya berhadapan dan saya tahu bahwa ruang ini mempunyai sejarah. Dia mempunyai historic background dari masyarakat Tamil atau keluarga-keluarga Tamil yang pada abad ke-18 itu datang ke Sumatera Timur dan kemudian tempat ini diberikan oleh para kolonial Belanda ya kolonial untuk ditempati dan kemudian menjadi disebut dengan Kampung Keling. Jadi Keling ini adalah sebutan untuk masyarakat Tamil dan yang kalau berwarna ini adalah sebuah garis hayal tetapi berdasarkan interview saya kira-kira daerah-daerah mana yang masih memiliki image sebagai Kampung Keling. Tapi terutama kalau di sini saya temukan bahwa juga Jalan Zainul Arifin ini adalah sebuah jalan utama dari keseluruhan kawasan ini. Di sini sebenarnya menjadi penting karena di tempat ini representasi dari perubahan Kampung Keling ini yang paling nyata. Jadi Kampung Keling ini tidak sepadat ini ada merupakan areal seperti hutan pada saat ini. Saya memiliki perjalanan ceritanya. Sehingga pada saat ini 85% dari tempat ini sebenarnya dikuasai oleh para pemilik uang, which is adalah masyarakat Tamil yang sejak tahun 45 itu membeli tanah ini. Satu persil demi satu persil, kemudian sampai sekarang pada tahun 70-an ini ruko-ruko mulai berdiri. Kemudian pada saat sekarang yang biru adalah mega project yang luar biasa, bahkan yang paling tertinggi sekarang udah ada yang mengalahkan lagi di tempat itu. Tetapi yang menariknya bahwa tempat ini belum tersentuh oleh mega project ini, itu terjadi di ujung timur dan ujung barat. Nah, kemudian saya mulai masuk ya ke dalam ininya, di dalam proses riset saya. Kalau ini adalah Jalan Zainul Arifin, di sini juga saya ngelihat ada beberapa ruang yang bisa saya kelompokkan. Yang biru ini adalah yang biru adalah bangunan mega project. Di tempat ini sekarang ada seperti ini. Nah, inilah yang kalau relate kepada pengantar sebelumnya, ini sedemikian gagahnya, sedemikian raksasanya mulai masuk ke dalam kawasan. Ini adalah apartemen yang tertinggi, ini adalah mall yang terbesar di Kota Medan hingga saat ini. Kemudian beberapa bank udah di sini seperti ini, bank-bank besar. Ini adalah pelopor-pelopor bank yang memakai bangunan tinggi. Jadi saat ini yang terjadi di ujung timur dan ujung barat, dan kita lihat ini jalannya. Ini adalah Jalan Zainul Arifin, Jalan Zainul Arifin. Oke. Nah, ada bangunan ruko seperti ini juga. Ini juga adalah karya dari para arsitek. Jadi ini tahun 70-an sedemikian berkembangnya. Dan kalau kita lihat fasadenya, ini arsitek-arsitek juga berlomba-lomba mencoba menghiasi bangunan dengan caranya masing-masing sehingga menarik. Ini adalah kesukaan para arsitek. Jadi bisa kita lihat perkembangan bangunan ruko yang tiap kali berganti sesuai dengan fungsi-fungsinya.
dengan material yang berubah juga sesuai dengan pasar ya. Tapi ada satu kehidupan masyarakat yang ada di sana, yaitu bangunan ibadah yang cukup lama di sana, dan kita bisa melihat bagaimana masyarakat di sana ternyata sangat plural ya. Ada gereja, ada kuil, ada masjid, dan ini juga seperti kuil ini adalah kuil tertua dan sangat indah, paling indah dan paling besar di Medan. Gereja ini juga mempunyai termasuk salah satu bangunan yang dijaga keberadaannya. Dan di dalam sini ada masjid. Nah, ini juga sangat penting ya di dalam kawasan. Sehingga oke. Nah, ini saya langsung cepat. Tapi di tengah-tengah perubahan yang sangat besar tadi, maka sebenarnya ini sangat menarik. Ini adalah ruang yang nggak pernah saya perhatikan sebelumnya. Jadi sangat saya nggak penting buat saya ini karena ini ada di jalanan, yang juga yang jualan itu adalah orang-orang dengan caranya yang seadanya seperti itu. Kita bisa ngelihat bagaimana sepanjang jalan ini ada penjual kembang api, dan ini saya sangat tidak peduli pada saat itu. Nah, kemudian saya mulai berpikir sebenarnya apa sih ya yang terjadi di tempat ini. Awalnya bukan ini yang saya lihat, tapi saya mengadakan persahabatan dengan orang-orang setempat. Kemudian saya berbicara panjang lebar tentang sejarah dari Kampung Keling. Maka setiap kali mereka mengatakan bahwa cerita ini adalah cerita yang menarik buat mereka. Jadi ini sangat erat di dalam kehidupan masyarakat Tamil. Karena ini terjadi 3 bulan dalam setahun mereka jualan di sini, dan sangat erat di dalam kehidupan mereka. Ini sangat-sangat vital di dalam kehidupan mereka. Maka sesuai dengan pernyataan tadi bahwa masyarakat itu ternyata sangat memerlukan ruang. Dan ruang itu ada di sini. Dan ini penting banget buat mereka karena hidup mereka ada di sini. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi setiap harinya, bahwa ini adalah kesempatan masyarakat Tamil yang sebelumnya saya belum sampaikan sebelum peta. Ya, peta. Nah, belum. Ya, masyarakat Tamil itu tersisa tinggal di sini nih sekarang. Ini di balik ini 1, ini 2, ini 3. Dan ini 4. Ada 4 kampung kecil-kecil tempat masyarakat Tamil tinggal saat ini. Nah, adalah kesempatan buat mereka muncul kembali di ruang yang mereka pernah miliki di sepanjang jalan ini. Nah, ini menarik sekali ketika mereka mulai menyampaikan dengan sangat semangat, dan bagaimana itu mungkin terjadi. Ternyata hubungan masyarakat Tamil dengan masyarakat pendatang, masyarakat Cina itu sedemikian terjalin, ada dinamika yang nggak pernah terpikirkan oleh kita, satu sama lain melakukan hubungan sosial yang sangat kuat, sehingga memungkinkan masyarakat Tamil itu kembali ke tengah-tengah dari pinggiran yang dimana mereka tidak terlihat lagi, untuk bisa muncul lagi di sini. Nah, ini menarik sekali ketika 3 bulan dalam setahun, itu sebulan masing-masing sebelum Lebaran, Tahun Baru maupun Imlek mereka berjualan di sini. Nah, ketika ini ceritanya muncul dari mereka, maka saya sadari bahwa ternyata ruang ini adalah ruangnya mereka. Jadi ruang mereka yang tidak bisa muncul kalau itu hanya oleh karena mereka, tapi ada hubungan dengan masyarakat Cina. Nah, kemudian saya melakukan pembicaraan orang Cina, justru orang Cina, masyarakat Cina itu justru merasakan bahwa itu penting juga buat mereka. Jadi, nah ini bisa kita lihat di waktu malam. Di waktu malam ini yang terjadi di jalan itu ada seperti ini. Bagaimana ini mungkin terjadi 24 jam di sana dengan lighting yang cukup bagus, menarik perhatian. Ini kalau bukan karena masyarakat Cina, mereka ada di depan toko Cina ini juga sesuatu pembicaraan yang lain bahwa ini nggak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi. Nah, di mana masyarakat Cina menginginkan itu juga harus ada ketika mereka merasakan, mengharapkan masyarakat Tamil itu masih tetap menunjukkan mereka masih bersahabat dengan orang Tamil, sehingga bisnis mereka, strategi bisnis mereka bisa berjalan ke depan.
Nah, kita bisa lihat ini bagaimana masyarakat duduk, kemudian dengan saudaranya, kemudian sebelumnya ada keluarga yang dengan anak-anaknya, terus ini ya ada istrinya pada duduk di sini. Jadi mereka membawa alat-alat dari rumah mereka seperti membawa kehidupan mereka sehari-hari ke dalam ruang ini. Nah, ini yang paling parah atau paling hebat menurut saya, bahwa Jalan Zainul Arifin itu bukan sekedar tempat penjualan kembang api, tapi malah keberadaan dari penjualan kembang api tadi itu malah menjadikan ini menjadi ruang penting, malah menjadi ruang utama dari Kota Medan, di mana setiap 31 malam Desember malam ini menjadi ruang yang dinanti-nantikan untuk dikunjungi, sehingga di situ dibuat. Nah, ini tadi bangunan yang tinggi tadi ada kembang api selama sekitar 30 menit. Nah, yang kedua adalah saya mulai mencoba untuk membuat diagram bagaimana yang terjadi Kampung Gling. Ini globality yang dibawa oleh Cina, locality oleh masyarakat Tamil, dan kemudian mereka menciptakan abstract space. Mereka masih tinggal di dalam ruang kehidupan sehari-hari mereka yang dengan nilai yang mereka miliki, exchange and use value. Nah, keduanya ini menghasilkan ruang sosial. Nah, ini. Kasus yang kedua adalah Balige. Nah, ini Balige ini adalah sebuah kota di pinggir Danau Toba yang unik banget menurut saya selain Parapat, karena dia persis berada di Danau Toba. Sama dengan Parapat, tapi ini lebih landai. Ini sudah berkembang sejak lama, tetapi baru mulai muncul ketika tahun 98 dia menjadi ibu kota dari Kabupaten Toba. Nah, secepat itu pada saat ini kota Balige berkembang sampai Balige lama itu hampir-hampir kalau dilihat itu sangat berubah. Di mana itu terjadi adalah di Jalan Singamangaraja yang menjadi representasi daripada kota Balige sejak lama. Ini adalah jalan yang menghubungkan kota-kota di sebelah timur dan barat. Nah, ada sebenarnya tiga daerah di sana yang disebut dengan pantai ini, kedua pantai ini juga mengalami transformasi di mana pembangunan di tepi pantai yang benar-benar sebenarnya melanggar peraturan, tetapi yang tadinya ini adalah untuk masyarakat umum, untuk menikmati Danau Toba, tetapi menjadi ruang private yang diperjualbelikan untuk kepentingan memperjualbelikan komoditi berupa makanan, kafe, dan lain-lain yang untuk kepentingan family atau pemilik tertentu. Nah, saya mau fokus kepada daerah ini. Daerah itu adalah adalah pusat kota. Pusat kota itu adalah di titik ini. Kalau kita masuk ke Balige, maka kita akan berjumpa dengan 6 bangunan penting. Ini adalah landmark dengan disebut Balerong, dan ini adalah bangunan di mana di sini ada Tugu, di Panjaitan di sini ada key building, museum yang cukup penting di tempat ini. Nah, apa yang mau saya sampaikan adalah Onan Balige. Onan Balige ini adalah pasar yang dibuka setiap hari Jumat, setiap minggu. Nah, itu terjadi di sepanjang ini, mulai dari ini ada port atau pelabuhan, dan sampai kepada Balerong. Balerong ini sekarang menjadi pasar di Balige yang dibuka setiap hari. Jadi ini adalah landmark, tapi yang berfungsi sebagai pasar, tidak seperti landmark bangunan kota atau bangunan berlebar di kota-kota lain yang berfungsi lain lagi. Nah, itu tiap hari Jumat, maka jalan ini penuh dengan penjual sayur, buah, dan banyak kepentingan-kepentingan domestik rumah tangga. Nah, ini adalah gambaran dari kota Balige, Jalan Singamangaraja. Nah, ini juga seperti Jalan Zainul Arifin tadi, juga mengalami perubahan yang signifikan di dalam 2 dekade ini. Masing-masing pemilik, apakah dia menjual atau memperbaiki atau menyewakan, mencoba untuk membuat bangunannya semenarik mungkin dengan maksud
mendapatkan keuntungan dari rumah maupun tanah mereka. Kita lihat di sini ada billboard juga yang nggak kalah besarnya dari yang ada di Kota Medan, dengan warna dan tulisan-tulisan, material-material yang cukup menarik dan baru. Nah, ini saya mau sampaikan tentang Onan Balige. Onan Balige itu ini balerong yang 6 bangunan lama tahun 38 dibangun menjadi landmark Kota Balige. Setiap kali kita mengenal gambar ini, maka kita akan mengenal bahwa ini adalah di Kota Balige. Sedemikian sederhananya sebenarnya, di mana ini sangat terkenal. Nah, ini kita lihat Onan Balige yang disebut dengan Onan. Onan itu adalah pasar. Jadi ini saya mau nyampaikan bahwa Onan ini, saya bicara dengan Ibu Salmina tempo hari bahwa ini adalah merupakan satu event sebenarnya. Bukan lagi sebuah pasar biasa, tetapi ini menjadi sebuah event. Bahkan tempat ini yang ada di sepanjang merah tadi itu menjadi panggung gitu loh. Menjadi panggung di mana semua petani-petani itu mulai datang ya, datang ke sana menjual, dan kemudian orang-orang dari kampung-kampung juga datang untuk membeli, menjadi pembeli di sana. Dan kalau kita lihat itu adalah ruang-ruang yang sementara saja seperti yang di Jadul Arifin tadi, dan ini hanya berlangsung 1 hari. Berbeda dengan yang tadi di Kampung Keling, itu ada sebulan 3 kali dalam setahun. Nah, ini menarik perhatian saya. Karena apa? Karena hari Jumat itu memberikan semacam energi bagi semua pihak yang ada di Balige tentang kehadiran Onan itu. Jadi ini adalah saat-saat dinantikan di mana mereka membuat janji atau menentukan waktu, atau waktu dibolehkan atau tidak. Misalnya untuk pesta jangan hari Jumat, tetapi kalau gitu kita ketemu nanti di hari Jumat aja, di mana, di Onan Balige. Maka ini dia mempunyai power gitu di dalam menarik orang, bukan hanya sebagai tempat. Nah, bisa kita lihat ini adalah berbagai yang dijual dan menarik perhatian saya. Ini ada di jalan segala macam, ada ikan asin, ada sayur dan lain-lain. Oke, ada 10 menit lagi buat saya Pak Priyo. Oke. Terus kemudian ini juga kita lihat ada jual ulos, ada jual begini dan lain-lain. Dan ini sangat menarik setiap hari Jumat. Saya mulai gambarkan seperti ini. Ketika modernity dibawa oleh government di ruko-ruko maupun di jalanan, locality oleh pembeli itu dengan tenda-tenda, maka ruang akan tercipta social space, yaitu Onan. Yang ketiga adalah Pekan Labuhan. Ini juga adalah satu kawasan di sebelah utara Kota Medan. Nah ini juga kita bisa lihat, saya mengumpulkan data sepanjang ini, yang kuning-kuning ini adalah bangunan-bangunan ruko yang dibawa oleh masyarakat Cina pada waktu awal kedatangan orang Cina. Sebelumnya adalah masyarakat Melayu. Kemudian saya mau bicara adalah tentang di sepanjang jalan tadi, di sepanjang jalan ini, khususnya di sepanjang ini tercipta yang namanya Pasar Pekong. Di sini juga terjual, adalah tempat berjualan masyarakat yang tinggal di sana untuk berjualan setiap hari dari pagi sampai siang saja. Nah, di situ juga ada pekong. Nah, ini saya mau jelaskan bahwa sini ada pekong 2. Menurut sejarahnya, ini panjang juga ceritanya, bahwa awalnya ini China itulah yang memiliki ruko-ruko ini. Ketika mereka datang, mereka membawa sesuatu yang baru ke tempat itu, dan kemudian mereka harus keluar karena ada insiden. Tapi kemudian yang terjadi adalah bahwa pekong ini bukan makin hancur tapi makin bagus gitu loh. Nah, ini adalah suatu kontradiksi. Karena apa? Karena menurut orang China yang keluar dan sukses, tempat ini adalah penting buat mereka sehingga itu menjadi makin besar. Dan ini juga pekong yang kedua dengan perayaan event yang eventually selalu terjadi. Nah, di sini saya melihat bahwa ada dua masyarakat, Cina sebagai pendatang, Melayu sebagai lokal, kemudian ini memiliki pekong, dan ini saat ini setelah kepergian seorang China, itu pasar itu terbentuk dan disebut nama Pekong. Jadi bukan Pekong ini adalah vihara, pasar ini namanya Pasar Pekong. Jadi mereka mengambil Pekong ini sebagai nama, tetapi juga sebagai fisik, ya.
Nah, dan tercipta social space karena apa? Karena masyarakat Cina dan masyarakat Melayu di tempat itu membangun namanya social space di dalam penciptaan ruang sosial. Nanti mungkin akan berkembang di dalam diskusi. Demikian presentasi saya. Penutupnya, globalisasi, modernisasi selalu terkait dengan kapitalis yang pada akhirnya melemahkan masyarakat dan hubungan sosial. Ruang sosial dipertimbangkan sebagai jalan keluar, the way out terhadap masalah tersebut dan mampu mengangkat ruang-ruang publik. Demikian, terima kasih.